Baik, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu makna gender equality. Apa itu gender equality? Yaitu kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender di sini merupakan konsep mengembangkan dengan mengacu pada instrumen internasional yang mendasar. Dalam hal ini yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan khususnya. Nah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di sini menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan dengan bebas atau sama tanpa memiliki perbedaan. Dengan merujuk pada deklarasi ini, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang mencantumkan istilah bahwa hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Setelah kita mengetahui makna kesetaraan gender, di sini saya akan membahas tentang konsep kesetaraan gender di sini yang merujuk pada kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian hak-hak seperti hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial ataupun budaya. Nah, konsep di sini merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut ataupun hak tersebut dirampas dan dirampas atas jenis kelamin mereka, kelamin perempuan ataupun laki-laki. Baik, selanjutnya pada materi kali ini saya akan membahas pembelajaran gender yang ada pada sekolahan. Dan di sini saya akan membahas evaluasi pembelajarannya dengan dimensi gender inklusi. Nah, evaluasi pembelajaran inklusi di sini merupakan proses dalam menentukan nilai dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, evaluasi pembelajaran inklusi di sini dilakukan dengan memberikan review atau ulasan terhadap proses pelaksanaan pembelajaran yang terjadi yang berlangsung di dalam kelas serta hasil penilaian dari pembelajaran siswa tersebut seperti di SD atau MI dianggap mampu mengorganisir keadilan pendidikan dan perilaku diskriminatif dengan mengimplementasikan pembelajaran inklusif gender. Di sini setiap proses pembelajarannya mulai tahap perencanaan, penerapan maupun evaluasi diharuskan memberikan serta penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Nah, dalam kegiatan evaluasi di sini pembelajaran memperhatikan kesetaraan gender seperti tidak membeda-bedakan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Sehingga di dalam suatu kelas kita tidak membeda-bedakan kemampuan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Dengan di situ kita sudah meminimalisir adanya diskriminasi di dalam kelas atau ketika pembelajaran. Selanjutnya di dalam evaluasi pembelajaran gender equality di sini pastinya kita mengevaluasi dari segi kurikulum. Kurikulum pendidikan mestinya mempertimbangkan kesetaraan atau equality bukan sekedar perubahan posisi saja. Nah, dalam pendidikan sedikitnya ada 4 hal yang harus diingat. Pertama, guru harus berperspektif gender karena ia adalah ujung tombak pendidikan. Nah, percuma saja kalau bicara tentang kesetaraan pendidikan atau mengubah buku-buku bila gurunya tidak mendukung. Nah, yang kedua, tentang buku-buku. Seperti sudah disinggung tadi, buku-buku bacaan yang masih gender perlu diubah. Ini berkaitan dengan peran guru juga. Karena ternyata guru adalah bagus berperspektif gendernya, tapi belum mendukung, maka transformasi nilai-nilai yang berperspektif pada kesetaraan dan keadilan gender di sini masih belum bisa berhasil maksimal. Yang ketiga,
di dalam proses pembelajarannya. Dalam proses ini, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sama. Jika kalaupun ada perbedaan, seharusnya hal itu didasarkan pada kemampuannya. Nah, jangan atas dasar jenis kelaminnya. Yang keempat, penghargaan terhadap guru. Sebenarnya tidak ada yang namanya kebijakan atau ketentuan bahwa tidak boleh mengambil buku. Contoh ini di luar buku bacaan, namun pihak guru sendiri yang seakan-akan enggan memberikan contoh. Baik, yang terakhir saya akan membahas atau menyampaikan inti dari materi yang telah saya sampaikan, bahwa cara melakukan evaluasi atau evaluasi yang dapat kita laksanakan yaitu dengan mempertimbangkan beberapa faktor, tentunya yaitu faktor terpenuhinya kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Baik, cukup itu pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.